Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya, Mustina Abdurrahman, akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance untuk Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Audit Delay pada Perusahaan Perbankan. Penelitian ini berangkat dari fenomena yang cukup penting dalam dunia pasar modal, yaitu terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan atau audit delay. Dalam aturan pasar modal, perusahaan publik ini wajib untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit paling lambat 90 hari setelah tanggal laporan keuangan berakhir. Ketentuan ini dibuat untuk memastikan eksekusi yang dilakukan relevan, akurat, dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam prakteknya masih terdapat perusahaan yang belum mampu memenuhi ketentuan tersebut tepat waktu. Terlambatan ini dikenal sebagai audit delay. Audit delay bukan hanya persoalan keterlambatan administratif, tetapi juga dapat berdampak pada persepsi pasar. Ketika laporan keuangan terlambat disampaikan, investor bisa menilai bahwa ada ketidakpastian informasi di dalam perusahaan. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan, bahkan mempengaruhi keputusan investasi, terutama perbankan. Isu ini menjadi lebih penting karena industri ini sangat bergantung pada kepercayaan publik. Jika laporan keuangan terlambat, maka akan muncul pertanyaan mengenai transparansi dan stabilitas kinerja bank tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi audit delay, terutama dari sisi internal perusahaan seperti tata kelola perusahaan, pengalaman perusahaan, dan kemampuan menghasilkan laba. Untuk menjelaskan fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa teori utama yang saling berkaitan. Pertama adalah agency teori. Teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan dan manajemen. Dalam hubungan ini sering terjadi perbedaan kepentingan dan asimetri informasi, di mana manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik. Ketika pengawasan tidak berjalan dengan baik, hal ini bisa berdampak pada proses pelaporan keuangan termasuk ketepatan waktu audit. Kemudian selanjutnya ada signaling teori. Teori ini menjelaskan bahwa setiap tindakan perusahaan, termasuk dalam hal pelaporan keuangan, merupakan sebuah sinyal kepada pasar. Jika perusahaan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, maka itu dipandang sebagai sinyal yang positif bahwa perusahaan dalam kondisi yang baik dan transparan. Sebaliknya, keterlambatan justru dapat diartikan sebagai sinyal yang negatif yang menimbulkan keraguan dari investor. Kemudian terdapat compliance theory. Ini menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kepatuhan perusahaan, maka semakin besar juga kemungkinan perusahaan tersebut menjalankan kewajiban pelaporan secara tepat waktu termasuk dalam proses audit. Dari ketiga teori tersebut dapat dipahami bahwa audit delay ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis, tetapi juga oleh bagaimana perusahaan dikelola, seperti patuh terhadap aturan, serta bagaimana perusahaan ingin dipersepsikan oleh pasar. Nah, berdasarkan teori tersebut, maka hipotesis dan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, good corporate governance diperkirakan berpengaruh negatif terhadap audit delay. Artinya semakin baik tata kelola perusahaan, maka proses audit ini akan semakin efisien, sehingga keterlambatan semakin kecil. Kedua, umur perusahaan juga diduga berpengaruh negatif terhadap audit delay. Perusahaan yang sudah lama berdiri biasanya memiliki pengalaman dan yang lebih matang, sehingga lebih mampu menyelesaikan proses audit dengan lebih cepat. Ketiga, profitabilitas ini juga diperkirakan berpengaruh negatif terhadap audit delay. Perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi ini cenderung ingin segera menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk sinyal yang positif kepada pasar. Kemudian, ukuran perusahaan diduga juga berpengaruh terhadap audit delay. Perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki sumber daya dan sistem laporan yang lebih baik, sehingga dapat mempercepat proses audit. Secara keseluruhan, good corporate governance, umur perusahaan dan profitabilitas, dan juga ukuran perusahaan, secara simultan ini diperkirakan berpengaruh negatif kepada audit delay.
Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2003 hingga 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Kemudian digunakan teknik microscopic sampling sehingga diperoleh sebanyak 37 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Dengan periode pengamatan selama 3 tahun, maka total data observasi yang digunakan adalah sebanyak 111 data penelitian. Kemudian dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen yaitu audit delay dan 4 variabel independen yaitu GCG, umur perusahaan, profitabilitas, serta satu variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan. Untuk mengukur masing-masing variabel digunakan beberapa rumus sebagai berikut. Pertama, audit delay ini dihitung dari selisih antara tanggal laporan audit dengan tanggal laporan keuangan. Kemudian good corporate governance di sini menggunakan indeks mekanisme komisaris tata kelola perusahaan. Komisaris independen dibagi dengan total dewan komisaris. Kemudian umur perusahaan dihitung berdasarkan selisih tahun penelitian dengan tahun berdirinya perusahaan. Kemudian profitabilitas diukur menggunakan return on asset, di mana laba bersih dibagi dengan total aset dikali 100%. Dan yang terakhir, ukuran perusahaan ini menggunakan log natural untuk total aset. Kemudian model penelitian ini berdasarkan variabel tersebut, maka model regresi dalam penelitian ini adalah audit delay sama dengan alpha ditambah beta 1 good corporate governance ditambah beta 2 umur perusahaan ditambah beta 3 profitabilitas ditambah beta 4 ukuran perusahaan ditambah error. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dilakukan terlebih dahulu dilakukan statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum data seperti nilai umum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Hal ini penting untuk memahami karakteristik dan data penelitian. Selain itu, saya melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas untuk memastikan data terdistribusi normal, uji multikolinearitas untuk memastikan tidak ada hubungan kuat antar variabel independen, dan uji autokorelasi ini untuk memastikan tidak ada korelasi antar error. Jika seluruh asumsi terpenuhi, maka model regresi dapat digunakan secara valid. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji T atau uji parsial ini untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Kemudian uji F ini untuk atau uji simultan ini untuk melihat pengaruh variabel secara simultan, dan koefisien determinasi ini untuk melihat seberapa besar kemampuan model menjelaskan audit delay. Demikian pemaparan proposal penelitian ini. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait audit delay, serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan, investor, dan regulator dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.